Bicara masalah integrasi antara bahasa, sastra, dan budaya di era new normal, ini tentu akan bisa bersinggungan. Ini contoh dari kombinasi kami di era new normal, di era pandemi ini bersama komunitas penulis, kita menghasilkan tulisan untuk melakukan penghargaan kepada almarhum Mas Didi Kempot, sehingga posisi ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja ini menjadi motivasi dan semangat kita untuk memantik budaya literasi kita. Artinya apa? Budaya ini merupakan bagian implementasi dari gerakan literasi nasional. Jadi bukan berarti era pandemi kita berhenti. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa ini kita lakukan? Di era new normal ini, kita orang bahasa, orang sastra, orang budaya yang berbudaya, dengan prodi apapun, tidak harus bahasa Indonesia, prodi apapun, kita bisa melakukan 4 keterampilan: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ini semua menjadi kebutuhan. Coba teman-teman yang dari prodi matematika itu mesti juga menyimak, karena kita mendengarkan sesuatu dari semua aspek yang kita dengar. Kita juga berbicara karena menyampaikan sesuatu, membaca juga, menulis juga. Maka selalu saya katakan, untuk memotivasi mahasiswa saya kalau masuk kuliah di prodi bahasa Indonesia, pertama kali saya tanya, adik-adik kuliah di mana? Di UNS Pak. Itu UNS itu kenceng, UNS Pak gitu. Karena sekarang PTNBH kami ini Pak Dekan, jadi kami sudah sekarang pakai BH karena sudah dewasa, katanya malu kalau nggak pakai BH gitu. Makanya sekarang ini posisinya saya selalu motivasi mahasiswa saya, kalau UNS-nya kenceng, di mana? Di FKIP itu masih kenceng Pak Dekan. Tapi kalau sudah masuk prodi apa? Bahasa Indonesia Pak. Nah, itu lemes. Waduh, ini kalah dengan kalau ditanya bahasa Inggris itu kan kenceng, matematika kenceng, tapi kalau pendidikan bahasa Indonesia kok lemes gitu ya. Ini menunjukkan kurang percaya diri. Lah saya selalu katakan, kalau ditanya, "Dek kuliah di mana?" Nah, di UNS Pak. Oh, prodi apa Dek? Loh, Bapak belum tahu toh. Di UNS itu hanya ada 2 prodi Pak. Satu pendidikan bahasa Indonesia, yang kedua prodi lainnya. Nah gitu. Jadi kita yakin dan bangga bahwa prodi bahasa Indonesia yang terdepan. Jadi tidak hanya Rosi yang terdepan, karena posisinya bahasa Indonesia pun kita terdepan, karena saya katakan guru dan dosen di Indonesia ini semua adalah guru dan dosen bahasa Indonesia. Loh kok bisa Pak? Iya, karena mereka ngajar pakai bahasa Indonesia gitu ya. Sehingga posisinya bahkan guru bahasa Inggris pun sering kadang menggunakan bahasa Indonesia juga. Lah ini budaya. Artinya apa? Posisi kebiasaan kita itu menjadi budaya yang terus terintegrasi dengan bahasa. Oleh karena itu, menjadi sangat penting ketika kita mengintegrasikan 4 keterampilan ini dengan keterampilan abad 21, yakni kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Sehingga yang kita kenal dengan formula 4C yang digaungkan Ristek Dikti ataupun Kemendikbud sekarang ini, bagaimana kita melakukan formula 4C ini menjadi kekuatan, keterampilan untuk guru, dosen, dan mahasiswa generasi abad 21. Karena apa? Komponen-komponen inilah yang sebenarnya memberikan kontribusi nyata terhadap apa yang menjadi ide dan gagasan kita secara realistik. Karena semua komponen, semua bidang, baik guru, dosen, mahasiswa, masyarakat, semua akan terintegrasi di dalamnya. Karena sekarang ini bukan lagi guru dan dosen yang paling terbaik ditunggu-tunggu oleh muridnya, tapi Mbah Google yang setia menemani 24 jam. Karena apa? Mbah Google itu nggak pernah marah, nggak pernah memberi tugas, malah menyediakan tugas. Lah ini loh, ini posisi-posisi kita yang kadangkala di era teknologi ini kita harus bisa secara bijak mensikapi itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka kebijakan itu harus kita lihat dari komponen-komponen yang kita miliki dalam kehidupan ini. Kan ada teks, konteks, dan konteks. Maka selalu saya katakan teks, konteks, dan konteks itu akan terintegrasi dalam kehidupan kita, berbahasa, bersastra, dan berbudaya. Semua bidang, semua komponen. Kenapa? Karena mohon maaf, kita ini orang timur itu tidak bisa. Saya ketemu Bapak Martono, Pak Dekan ini, nggak mungkin saya akan, mohon maaf, mengatakan, "Halo Mas Bro." Nah, nggak mungkin. Saya tetap, "Bopo, bagaimana kabarnya Bopo?" Nah, itu tetap orang ketimuran kita, adat budaya ketimuran kita nggak bisa. Ketemu simbahnya nggak akan, "Halo kakek bro." Nggak bisa. Jadi posisi ini akan tetap melekat dalam diri kita, dan itu sebagai penutur, sebagai lawan tutur, itu akan menyertai dalam kehidupan kita. Karena apa? Hard skill-nya iya, hard skill-nya bisa kualifikasi akademiknya doktor, profesor. Tapi soft skill-nya, budaya kita, ketemu bapak ibu kita, mesti akan tetap dipanggil Le.
Nah, kalau misalnya orang Jawa itu le, nah, atau misalnya dipanggil nak, nah, itu bisa. Jadi itu kualifikasi akademik hard skill-nya mungkin bisa doktor, bisa S2, bisa S3. Tapi ketika kita ketemu mbah kita, kakek nenek kita, ya tetap dipanggil le, dipanggil nak, dipanggil apa? Kita dianggap masih anak-anak gitu. Nah, meskipun Pak Dekan, Pak Martono, Pak Sriel ini di kampus sebagai dekan, ketemu simbahnya, ketemu ibunya, ya tetap nak, piye nak kabarmu. Nah, artinya itu lepas. Nah, itulah budaya yang tidak bisa lepas karena apa? Itu soft skill. Nah, sehingga komponen-komponen ini ada komponen namanya prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan yang menjadi salah satu bagian terintegrasi dari kehidupan kita bermasyarakat dan juga berbangsa dan bernegara. Sehingga disitulah yang sebenarnya menjadi komponen bagaimana kita bisa merealisasikan bahwa semua komponen-komponen itu akan memberikan dampak yang nyata terhadap tadi yang saya katakan. Ada deeksis, ada tek, kotek, dan konteks dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan implikator dan peranggapan. Kita bertutur itu ada implikasinya. Kita mau menyampaikan maksud yang tersirat maupun tersirat. Sebagai contoh, saya matur pada Pak Dekan. Pak Dekan mohon maaf mengganggu Pak Dekan. Ini loh Pak Dekan, kita itu sebenarnya ada forum silaturahim yang harus kita temui bersama-sama untuk mendukung program Merdeka Belajar. Lah, tetapi Pak Dekan ini mohon maaf kan segala sesuatunya butuh ubur rampe, butuh biaya. Tetapi mohon maaf asosiasi kita tuh masih terbatas. Nah, ini sebenarnya maksud kita itu mau minta sokongan dana dari Pak Dekan, tapi implikator kita orang timur, orang bahasa itu mau mengatakan minta uang itu yo ndak sampai hati. Tapi karena Pak Dekan itu orangnya baik hati dan tidak sombong, mudah menangkap implikasi dari tuturan kita. Lah langsung mengatakan, lah butuhnya berapa toh Pak Romadi? Nanti teman-teman kita dukung lah, wis butuhnya berapa. Itulah budaya yang mengintegrasikan antara bahasa, sastra, dan budaya terintegrasi dalam kehidupan kita. Maka di sini yang sebenarnya menjadi bagian komunikasi kita itu bahasa lisan dan bahasa tulis. Maka kalau kita sering diskusi bahasa kita akan mati, bahasa kita akan punah, enggak akan. Kalau bahasa kita masih ada orang manusia hidup itu enggak akan mati, bahasa tetap hidup. Nah, bahasa apa saja katanya bahasa gaul merusak bahasa, enggak apa-apa. Mereka biarkan saja berbahasa apa saja boleh. Tentu kedewasaanlah yang akan mengatur dan mengantarkan mereka. Nggak mungkin ketika mereka sudah dewasa akan berbicara dengan bahasa gaul dengan Pak Dekan, dengan dosennya. Tentu mereka akan bisa menempatkan diri. Tetapi ketika mereka bertemu dengan teman-teman sebayanya, dia menggunakan bahasa gaul, ya nggak apa-apa. Itu akan lebih nyaman, lebih enjoy bagi mereka, nggak apa-apa. Jadi anak-anak kita mau berbahasa apa saja, nggak apa-apa. Tetapi kita harus meluruskan, menempatkan, menunjukkan mana pemakaian bahasa yang benar, mana pemakaian bahasa yang baik, mana pemakaian bahasa yang santun, baik lisan, tulis, bermedia sosial, ataupun langsung. Disinilah yang harus kita tunjukkan peran kita, keteladanan kita, budaya ketimuran kita yang harus kita tunjukkan. Jadi di era new normal pun kita harus bersemangat untuk menunjukkan itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah keterampilan abad 21, formula 4C yang harus kita miliki untuk bisa berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Karena ini semua akan menjadi kekuatan kompetensi hard skill dan soft skill. Seperti yang diharapkan Pak Mendikbud, Mas Menteri, bahwa 7 poin percepatan di abad 2001, di tahun 2021 nanti salah satunya bagaimana mendekatkan mahasiswa dengan dunia luar kampus. Kemudian bagaimana para praktisi masuk kampus. Nah, ini menjadi komponen-komponen untuk apa? Melakukan percepatan bahwa mahasiswa lulus itu siap kerja. Jujur saat ini alumni-alumni kita itu kalau lulus itu juga belum selalu siap kerja karena mereka masih harus belajar lagi dari pengalaman kelemahan di lapangan. Nah, inilah yang kita lakukan dengan kreativitas dan juga berpikir kritis dan juga komunikatif. Maka disinilah diperlukan super team, bukan superman. Sudah tidak saatnya lagi kita bekerja secara mandiri. Kita harus bangun super team. Maka kita ada Pak Dekan itu kita di FKIP kan ada forum FKIP ya, forum komunikasi. Itu super team yang kita bangun. Saling memotivasi, saling berbagi. Di mana yang unggul, saya selalu katakan kalau saya ini mohon maaf kalau di prodi bahasa Indonesia nggih Pak Dekan, saya selalu katakan nggak boleh prodi kita itu satu lari kenceng yang satu tertinggal di belakang. Kita harus sukses bersama-sama. Lah di sini super team yang kita bangun. Maka di 34 provinsi kami ada perwakilan. Di Jambi ini alhamdulillah Mas Rustam yang menggawangi. Selamat dan sukses untuk adopsi Jambi. Kami selalu
prinsip bagaimana kita maju bersama-sama, sukses bersama-sama, sehingga jangan sampai kita yang tertinggal di belakang. Maka kita harus senantiasa membangun super team, bukan superman, karena disitulah kekuatan kita, termasuk guru, termasuk mahasiswa. Yang penting koridor etika ilmiah kita jaga, saling berbagi pada koridor-koridor untuk saling menjadi guru dan dosen yang dirindukan oleh peserta didik dan mahasiswanya. Inilah yang kita bangun. Maka 6 literasi dasar inilah yang disepakati Forum Ekonomi Dunia tahun 2015, bahwa literasi menulis membaca yang selalu saya gaungkan dengan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Literasi bukan semata-mata menulis dan membaca, Bapak Ibu. Literasi itu bagian bagaimana kita mengidentifikasi, mempolakan, dan juga mencari solusi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Lah, salah satunya dilakukan dengan menulis dan membaca. Karena apa? Dengan menulis membaca, kita akan membuka cakrawala wawasan kita untuk bisa mengetahui yang belum tahu dan tahu lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Lah, disinilah kekuatan kita untuk mendukung komponen-komponen itu, didukung dengan literasi numerik, literasi keuangan. Keuangan ini kalau mohon maaf kami Pak Dekan itu bisa ngitung kalau ada yang dihitung. Kalau tidak ada dihitung susah itu. Beda orang-orang matematika Pak Dekan. Jadi kalau matematika itu nggak ada yang dihitung pun selalu dicari ya. Dengan rumus apapun dicari terus. Kalau kami itu bisa ngitung kalau ada yang dihitung gitu. Nah, inilah komponen-komponen untuk bisa mendukung yang saat ini di abad 21 itu adalah literasi digital. Bapak Ibu sekarang ini, dulu kementerian kita itu memaksa kita untuk beralih ke digital itu kan susah banget. Tapi ternyata sekarang ini dibantu oleh corona, dibantu oleh virus COVID-19 itu ternyata langsung malik grembyang. Semuanya beralih ke yang tadinya masih gagap melek literasi digital, akhirnya terpaksa nunak nunuk nak nan gitu, akhirnya ya sampai juga ya. Jadi yang tadinya teman-teman nggak punya media YouTube sekarang punya media YouTube, yang tadinya tidak tahu WA beralih WA. Sekarang coba Bapak Ibu lihat, tanpa terasa Bapak Ibu sekarang ini sudah melakukan percepatan, akselerasi perpindahan. Bapak Ibu apa masih ada yang SMS-an? Sekarang nggak ada kan? Sekarang semua beralih ke WA semua. Lah itu percepatan sebenarnya, kita sudah melompat tapi tanpa sadar gitu ya. Nah, kita dalam posisi itu meninggalkan SMS ganti WA semua. Telepon pun sekarang jarang pada beli pulsa karena sekarang yang penting beli kuota. Nah, anak-anak pun sekarang jarang jajan Pak Dekan karena yang penting punya kuota gitu. Nah, inilah kondisi perubahan di era new normal, di era abad 21 ini yang harus kita pahami. Hanya saja saya titip pesan untuk Bapak Ibu mahasiswa, semua pemangku kepentingan, mari kita berlaku bijak. Kita tunjukkan bagaimana kita bermedia sosial yang bijak, karena sekarang ada undang-undang ITE. Jadi posisi ini yang penting harus kita sadarkan pada mahasiswa kita, anak didik kita. Jangan bermain-main dengan, termasuk yang Bapak Ibu mahasiswa juga, jangan suka mengumbar ini barang-barang pribadi di medsos ya. Kadang kan menyimpan barang-barang pribadi di medsos, titip di sini ya Facebook ya gitu, padahal itu barang pribadi, nanti saat tertentu bisa diretas orang lain gitu. Jadi mohon ini bisa dijaga betul. Nah, ini literasi digital sangat menguntungkan tapi juga membahayakan. Nah, kita bisa di era new normal ini, di era kenormalan baru ini, di era digital ini bisa memanfaatkan semua komponen itu untuk bisa kita lakukan sebagai media pengembangan online. Bisa berbisnis online, bisa melakukan bukalapak online. Jadi semuanya kita bisa melakukan itu. Nah, itu didukung dengan literasi sains yang harus Bapak Ibu kuasai, dan tentu literasi budaya yang tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa melepaskan bagaimana komponen-komponen budaya itu bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki sebuah proses yang nantinya bisa mengantarkan ide dan gagasan kita untuk bisa sesuai dengan komponen-komponen budaya dan juga kewargaan kita orang Indonesia. Jadi kita tetap membangun nasionalisme melalui bahasa dan sastra, memiliki jiwa yang berbudaya, bisa memanusiakan manusia dimanapun dan kapanpun. Kalau kita bisa memanusiakan manusia, maka insya Allah kita bisa dimanusiakan dan dihargai oleh orang lain. Itu kehidupan kebinekaan kita yang kita jaga untuk mendukung NKRI, bahwa kita satu meskipun berbeda. Kita berbeda tetapi satu. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Dari Sabang sampai Merauke, semua perbedaan bahasa, ras, suku, tetapi kita satu kesatuan bangsa Indonesia yang tercinta. Maka dengan 6 literasi dasar inilah insya Allah akan mengantarkan kita memiliki semua komponen pengetahuan yang luar biasa untuk mengintegrasikan, baik mendukung program pemerintah Gerakan Literasi Nasional, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Kampus, Gerakan Literasi Masyarakat, Gerakan Literasi Ratu Lisa, Rajin Menulis dan Membaca. Ini semua komponen menjadi bagian penting. Maka saya selalu berharap
Untuk semua komponen, para mahasiswa, guru, dosen yang terlibat di bahasa maupun non-bahasa, ayo kita lakukan literasi itu bukan hanya sekedar kita bisa berbicara, tapi kita tuliskan. Kita bisa menuliskan dari pengalaman-pengalaman pribadi kita. Dengan apa? Niat untuk menulis dan membaca. Itu dimulai dari situ. Apalagi Pak Dekan ini kalau sudah jadi dekan itu udah waktunya untuk menulis itu kan ya karena ngurusi struktural di fakultas dan lain sebagainya itu datek bengeknya udah luar biasa. Tapi harus dilakukan terintegrasi bagaimana justru saya selalu sarankan para pemimpin kita, para dekan kita untuk menuliskan ide-ide gagasan pengalaman-pengalaman terbaik itu dalam bentuk tulisan sehingga besok bisa diturunkan ilmunya kepada regenerasi kita. Itu penting karena best practice itu harus bisa dibagi kepada generasi muda yang lain. Kemudian yang kedua tentukan objek yang akan ditulis atau dibaca diri sendiri atau orang lain. Pengalaman-pengalaman pembelajaran daring era pandemi ini akan sangat menarik untuk kita tuangkan dalam bentuk gagasan kita. Sehingga disitulah kekuatan kita untuk bisa merealisasikan gagasan-gagasan itu sehingga bisa menjadi kumpulan bahan yang menjadi sumber literasi ataupun diliterasikan bagi orang lain. Disitulah kekuatan kita nanti akan bisa berdampak untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat. Semoga itu menjadi bagian penting untuk kemaslahatan kita ke depan.